Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama kita LS TV. Kita hari ini akan mewawancarai Dr. Alamsa, Wakil Rektor 1, dan di tempat terpisah kita akan mewawancarai juga mahasiswa UIN Raden Intan, Muhammad Teddy, Fakultas Dakwah. Selamat menyaksikan. Pak, gimana sih Pak dampak ini nih Pak, dampak COVID-19 ini untuk di UIN sendiri Pak? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua. Jadi memang COVID-19 ini sesuatu yang tidak terduga sebelumnya. Oleh karena itu memang kita semua harus mengalami goncangan-goncangan juga. Bukan hanya, termasuk juga di UIN Raden Intan Lampung juga. Ya. Bagaimana kampus-kampus lain, bahkan mungkin di tengah masyarakat itu lebih hebat lagi. Maka UIN Raden Intan Lampung juga banyak hal-hal yang akhirnya harus mengalami perubahan besar dalam kegiatan-kegiatan akademis dan non-akademis dengan terjadinya wabah virus corona seperti ini. Dan tetapi bukan artinya tidak ada persiapan sama sekali bahwa kampus UIN Raden Intan Lampung sebagian sebenarnya sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang berjalan pada masa COVID-19 ini sebelumnya. Tetapi tentunya ada hal-hal yang memang harus kita lakukan penyesuaian dan inovasi-inovasi untuk menghadapi situasi seperti ini. Saya kira seperti itu ya, banyak sekali. Memang kita harus melakukan akhirnya hal-hal yang terobosan-terobosan, karena bagaimanapun juga hal yang terpenting dan jantung dari perguruan tinggi itu adalah memang kegiatan akademis. Maka kegiatan akademis ini menjadi prioritas utama kita, seperti perkuliahan, bimbingan-bimbingan terhadap mahasiswa, pelayanan, itu harus berjalan. Sekarang kondisinya, dan sebenarnya kita di wilayah Lampung, zona kita itu kan tidak seperti di Jakarta misalnya. Tetapi kita tetap harus mengantisipasi perkembangan ke depan. Karena itu maka kita UIN Raden Intan Lampung tetap memberikan pelayanan yang bisa kita lakukan terutama terhadap mahasiswa kita. Iya, untuk Teddy sendiri, gimana Teddy sebagai mahasiswa? Apa selama perkuliahan online ini, gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Alamsyah, dan dari rekan media, ada yang ingin saya tanyakan terkait tentang perkuliahan yang memang hari ini dihentikan. Karena ada permasalahan dengan pandemi COVID-19 ini. Ada poin-poin yang memang terkait tentang akademis, yaitu yang pertama, tadi menyimak dari perkataan Bapak, akademis itu prioritas paling diutamakan. Nah, dari berjalannya kuliah online di rumah, nah banyak dari teman mahasiswa yang memang mengeluhkan dari paket data ataupun kuota internet. Itu satu poin pertama, karena mereka memang kuliahnya di rumah. Mengapa mereka ditekankan di situ? Karena mereka yang saya terima dari laporan mereka, yaitu kami membayar uang kuliah tunggal UKT. Nah, dan sedangkan UKT pada saat ini atau perkuliahan pada saat ini tidak berjalan dengan baik. Mereka berkuliah di rumah dan tidak memiliki fasilitas, tidak menerima fasilitas yang ada di kampus. Nah, pertanyaan saya yaitu yang pertama, apakah dari UIN Raden Intan Lampung tidak ada solusi atau jalan tengah yang bisa diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa ini yang melakukan kuliah online di rumah, seperti contohnya yang sudah dilakukan ITERA, yaitu memberikan kuota internet satu anak 75.000 per bulan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yaitu yang kedua, apakah
di UIN Raden Intan Lampung ini sudah jadi pertama biar ya. Oke. Biar dijawab belum apa Oke. Alamsa. Ya. Ya. Jadi Mas Teddy ya. Ini terima kasih ya. Apa yang saudara sampaikan itu sebenarnya juga jadi bahan pemikiran ya bagi kami. Itu jadi bahan untuk bukan sekedar untuk jadi pemikiran, untuk membuat kebijakan-kebijakan, dan itu sudah lama sebetulnya. Pertama ingin saya sampaikan bahwa walaupun kondisi kita seperti ini dan pembatasan tidak boleh ada pertemuan kuliah secara fisik yang melibatkan orang banyak, tetapi perkuliahan tidak dihentikan ya. Jadi itu perlu digarisbawahi, ditekankan di kampus manapun, terutama di UIN kita, itu tidak ada perkuliahan dihentikan, tidak ada. Perkuliahan tetap jalan terus. Di pertengahan semester sekarang ini ya, bulan Maret kemarin kita mulai perkuliahan jalan terus dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Oleh karena itu, perkuliahan yang secara fisik itu, secara manual gitu, maka secara totalitas kita ganti dengan perkuliahan secara online. Apakah menggunakan media aplikasinya itu ada e-learning, ada Zoom, ya, Google Meet, segala macam. Dan bahkan itu kita buatkan sampai kepada yang paling sederhana sekalipun, kuliah harus berjalan walaupun dengan menggunakan misalnya WhatsApp, jadi WA. Itu mungkin paling bukan murah lah, katakan apapun tetap berbiaya juga. Tetapi itu paling ringan lah untuk. Jadi kalau seandainya tidak bisa dilakukan dengan segala macam keterbatasan tadi, kemampuan, kuota internet dan segala macam, belum lagi di kampung mungkin sinyalnya juga walaupun juga diberi ya, karena banyaknya dari kampung mahasiswa kita ini, maka gunakanlah media yang paling kecil, sederhana sekalipun, yaitu WhatsApp. Ya apapun juga yang bisa kita lakukan. Nah seperti itu. Ini supaya tetap perkuliahan yang antar interaksi dosen dengan mahasiswa, materi itu tetap berjalan. Bimbingan akademis, bimbingan skripsi, bimbingan proposal juga tetap berjalan. Saya mencontohkan saja, saya tanya apa yang media paling bisa kita lakukan, yang mahasiswa yang paling enak dan murah segala macam, apa? Telegram Pak, ya bikin saja grup, saya bilang nanti akan saya jawab di dalam grup itu. Tentu jawaban tidak sama secara lisan online seperti sekarang ini kan. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu maka kita berusaha melakukan yang kita bisa lakukan. Tentang hal yang tadi terkait dengan kebijakan pemberian ya keringanan SPP yang dibentukkan kemudian diwujudkan dalam pemberian kuota ya pulsa internet dan segala macam, itu sudah kita coba kita lakukan dan sekarang terus berjalan pendekatan dengan lembaga-lembaga provider dan segala macam. Nah untuk semester ini saya juga tidak akan menjawab bisa karena itu terkait dengan keuangan. Keuangan UIN ini adalah memang juga seperti perguruan tinggi negeri, itu harus koordinasinya dengan pusat Jakarta, Kemendikbud. Maka UIN Raden Intan juga seperti perguruan tinggi negeri keagamaan Islam yang lainnya itu sudah berkoordinasi juga dengan Jakarta, Kemenak Pusat, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam. Maka nanti akan kita keluarkan kebijakan terkait dengan apakah pengurangan nanti SPP-nya, SPP-nya tetap, tapi nanti diberikan dalam bentuk subsidi, misalnya kuota seperti itu tadi. Nah itu nanti akan ada keluar. Tapi saya tidak bisa menjawab sekarang karena pertama itu adalah bidangnya bidang keuangan. Ya. Lagi digodok Pak yang lebih ininya Pak ya. Iya. Apakah bentuknya berapa, di mana dan segala macam semester ini atau bagaimana akhir semester ini atau itu kita menunggu keputusannya nanti dari pusat seperti itu. Karena itu adalah terkait dengan SPP dan sama saja itu kalau ditanyakan dengan Pak Rektor juga itu adalah nanti terkait juga dengan Menteri Agamanya. Kan itu adalah dana dari dana negara. Negara kan kita sama menggunakan nanti itu kan ada pemeriksaan segala macam lah. Itu sebenarnya yang mungkin perguruan tinggi yang lain itu lebih cepat ya, terutama yang di lingkungan perguruan tinggi umum. Nah di perguruan tinggi keagamaan
UIN, IAIN, STAIN itu sekarang sedang digodok juga itu seperti itu. Ya, jadi begitu ya Mas Teddy ya. Jadi selanjutnya silakan Teddy. Ya, selanjutnya yaitu apakah UIN terkait dengan COVID-19 ini, apakah dari birokrasi dari pihak UIN Raden Intan Lampung sudah memberikan informasi yang sudah dilakukan dan memberikan informasi terhadap mahasiswa UIN terkait corona ini, terkait COVID-19 ini? Sosialisasi memberikan sosialisasi terhadap pencegahan. Apakah sudah dilakukan atau belum, Pak? Ya, jadi begini Mas Teddy, kita sudah melakukan itu ya. Kita menggunakan media-media, ya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita di UIN ada Instagram, ada Twitter juga itu, ada Facebook juga, dan menggunakan website UIN juga, dan itu di-share ke berbagai media-media juga yang lain. Untuk pertama adalah melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19 ya, itu sudah disosialisasikan. Kita tidak bisa lagi berhadapan face to face kecuali seperti inilah secara online ya. Nah, oleh karena itu kita sudah lakukan bagaimana pencegahannya, mulai dari kalau kita bertemu segala macam lah, menggunakan sanitizer ya, disinfektan, menjaga jarak, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan kerumunan yang dulu itu, tapi sekarang kan semakin sejak pembatasan maka kerumunan itu pun sangat dibatasi. Maka di kampus sekarang tidak boleh ada kegiatan-kegiatan segala macam, termasuk kita himbau kepada mahasiswa, walaupun di luar kampus, apakah di kampungnya, apakah mungkin di tempat kos karena tidak bisa pulang, maka itu harus tetap menjaga protokol-protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penyebaran atau terjangkit atau tertular dari virus corona seperti ini. Itu sosialisasi. Banyak sudah kita lakukan ya. Mungkin itu kalau Mas Teddy di grup-grup teman-temannya di kalangan mahasiswa itu seharusnya menyebar, karena kita minta itu di-share kemana-mana. Itu terkait dengan pencegahan. Kemudian terkait dengan karena ini berdampak terhadap kegiatan akademis perkuliahan, maka kita sudah mengeluarkan beberapa pengumuman ya, terutama bidang akademis perkuliahan. Surat edaran pertama itu adalah penundaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik yang melibatkan orang banyak. Maka oleh karena itu perkuliahan di kelas bagaimanapun juga itu sangat berpotensi sekali kan terjadi penyebaran yang negatif seperti itu, buruk sekali, maka kita tiadakan. Kemudian termasuk dengan terpaksa itu adalah wisuda pertama yang seharusnya itu adalah 24 Maret kita tunda juga. Kemudian kita mungkin bulan Juni kalau itu memungkinkan. Nah, lalu kita surat edaran itu juga kegiatan-kegiatan misalnya kebahasaan, KKN. Nah, sekarang KKN nanti saya akan jelaskan secara khusus. Nah, oleh karena itu perkuliahan itu kita minta kepada para dosen, kepada para mahasiswa, para pembimbing untuk terus melakukan kegiatan akademis perkuliahan dengan melakukan pendidikan jarak jauh, daring ya, seperti itu. Jadi karena itu bagaimana bentuknya, harus ada komunikasi antara dosen dengan mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan, waktunya kapan yang disepakati, supaya tidak bagaimanapun kan kalau jangan sampai larut malam tabrakan antar mata kuliah, sehingga kadang-kadang antar dosen itu tidak ada tabrakan, mahasiswa bisa mengikuti. Dan model medianya pun menggunakan media apapun juga bisa seperti disepakati dengan mahasiswanya. Nah, itu kegiatan. Kemudian sosialisasi yang kita lakukan ya, termasuk juga kemudian di fakultas-fakultas proses pelayanan akademik itu juga harus dilakukan secara online yang bisa terkomunikasi dengan baik dengan mahasiswa dan tidak menghambat. Bagaimana misalnya bimbingan skripsi itu tetap berjalan, paling tidak menggunakan media yang paling ringan sederhana itu tadi,
harus tidak boleh terputus. Proses pelayanan, pendaftaran, misalnya proposal, seminar proposal, ujian komprehensif, ujian skripsi atau bahasa, itu harus berjalan. Fakultas kita minta melakukan inovasi yang sifatnya teknis. Kalau kebijakan prinsip dan mendasar itu tidak boleh, itu adalah kebijakan direktorat. Nah, fakultas harus melakukan kebijakan, membuat teknis-teknis yang inovasi kreasi agar bisa melakukan pelayanan terhadap mahasiswa dengan seoptimal sebaiknya pada masa-masa seperti ini. Maka ujian itu maka tetap dilakukan, dan itu alhamdulillah sudah berjalan di semua fakultas, sudah berjalan. Ada ujian, ada seminar proposal, saya termasuk juga, itu adalah pembahas dan pengujinya juga. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian hal-hal yang lainnya belakangan sekarang saya juga sekarang kami lah, bukan saya sendiri, itu sekarang ini menyusun rumusan-rumusan kegiatan KKN, bagaimana caranya itu supaya bisa tetap dilakukan, tidak tertunda. Sehingga kalau tertunda, karena itu akan nanti mengganggu kegiatan yang lain, penyelesaian studi mahasiswa juga, maka KKN bisa dilakukan dari rumah. KKN bisa dilakukan misalnya dari tempat tinggalnya, kampungnya atau di mana ya. Yang penting bentuknya ada, laporannya ada. Kemudian mungkin kalau ada videonya, kegiatan apa kegiatan itu adalah menulis, melakukan sosialisasi dengan media-media, ya, atau membuat opini atau segala macam yang sifatnya bisa dilakukan. Sekarang ini kita memang harus melakukan adaptasi penyesuaian, termasuk juga penulisan skripsi-skripsi yang sekarang ini kalau penelitiannya adalah lapangan dan itu tidak mungkin dilakukan. Ya, benar. Harus menemui tempat-tempat atau narasumber-narasumber yang ini kita terbatas, maka dialihkan bentuknya penelitian lapangan bisa ke pustakaan, atau tadinya harus menggunakan sumber-sumber primer bisa menggunakan sumber-sumber sekunder yang kita cari atau kita browsing di internet dan gitu. Ya. Mungkin gini Pak, untuk lebih ininya mungkin selama terjadinya COVID-19 ini, apa sih yang sudah dilakukan pihak kampus untuk untuk tadi sterilisasi kampus atau pencegahan di kampus sendiri, Pak? Mungkin gitu. Di kampus sendiri, kalau yang kegiatan itu adalah kegiatan kerja sehari-hari, maka sejak sekarang ini terhitung 2 minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu kira-kira seperti itu, maka kampus itu memang harus tidak ada kegiatan kerja di kampus lagi. Semua kita menggunakan itu work from home, ya seperti itu. Maka di rumah, tetapi walaupun dari rumah kita ini adalah untuk mencegah terjadinya juga peluang-peluang terjadinya penularan dari COVID-19 seperti ini ya. Ya. Oleh karena itu kalau di kampus tidak ada, kecuali ya kampus itu dilihat, dikontrol, termasuk saya itu mengontrol juga tentunya, sebentar setiap hari itu ada bagaimana keamanannya, bagaimana kebersihannya, tetapi kegiatan-kegiatan maka dilakukan memang dari rumah. Absen juga bisa dari rumah. Jadi seperti itu kita lakukan. Di kampus juga kita siapkan ya disinfektan seperti itu ya, ada cuci tangan itu pakai menggunakan hand sanitizer juga kita lakukan, kemudian pemeriksaan menggunakan alat untuk mengukur suhu tubuh kita, itu juga ada pintu-pintu masuk tertentu. Tapi di fakultas juga seperti itu agar supaya dilakukan sebenarnya. Masker juga kita lakukan, kita sediakan. Kita pernah melakukan pembagian sebenarnya ya. Hand sanitizer itu di kampus melakukan pembagian. Terutama warga kampus yang ada, karena mahasiswa ini sudah semuanya dirumahkan. Dirumahkan bukan arti dihentikan ya. Dalam pembelajaran online. Ya, kita tidak bisa membagikan, tapi ada pembagian-pembagian untuk warga-warga kampus, terutama yang masih wajib harus tetap bertugas di kampus. Karena kampus juga bagaimanapun tetap ada terutama bagian, misalnya pelayanan teknologi informasi ICT itu tetap mengontrol supaya kegiatan-kegiatan dari kampus itu secara online bisa dilakukan. Ya. Oke. Jadi silakan lagi ini Pak inspirasi yang disampaikan. Jawaban yang pertama nih Pak, sedikit mengulas. Nah,
berarti dari pihak kampus belum ada, tentunya belum ada belum ada pasnya untuk memberikan kebijakan kepada mahasiswa. Belum ada titik temunya. Benang merahnya belum ketemu jadinya, Pak. Belum ada kebijakan yang ya. Belum ada, jadi titik temunya belum ada nih dari pihak birokrasi dan keuangan terkait dengan memberikan subsidi kepada setiap mahasiswa. Nah, karena kan yang mereka tuntut itu sebagian dari mahasiswa yang saya tanyakan ya mereka menuntut tentang kebijakan yang memang untuk menerima contohnya pakai data untuk supaya lancarnya kuliah online, kan berhubungan dengan online e-learning segala macam. Nah, dari kampus berarti belum ada titik temunya nih, Pak. Belum ada pasnya nih, benang merahnya. Jadi bisa diberikan atau tidaknya, jadi masih mengambang ya, Pak ya? Apa gimana nih, Pak? Kalau Anda masuk itu benang merah itu kan itu adalah mainstream ya, garis yang prinsip dan hal mendasar. Itu segera akan diberikan oleh kampus. Kampus akan membuat kebijakan karena itu sudah disampaikan ke pusat, dan pusat juga sudah memberikan semacam panduan, semacam ini ya, arahan agar perguruan tinggi keagamaan Islam itu ya negeri terutama itu agar memberikan bantuan terhadap mahasiswa. Itu yang prinsip itu. Dan itu akan dilakukan. Apakah itu nanti bentuknya pengurangan UKT, ataukah dalam bentuk UKT tetap, tapi kemudian diberikan bantuan kepada mahasiswa, dikonversikan itu, karena diberikan dalam bentuk bantuan kuota, ya internet supaya bisa perkuliahan itu. Nah itu yang akan lagi dirumuskan seperti itu. Formulanya mungkin Pak ya. Itu ya Mas. Itu ada. Tapi saya tidak bisa menjawab tentunya tanggal berapa hari ini ya, misalnya atau minggu depan seperti itu. Itu ya Mas Freddy ya. Masih digodok lagi. Kita juga di kampus sama. Itu juga saya sudah lama kita juga ini sudah mikirkan bagaimana seperti ini, kondisi seperti ini kan. Jadi ya. Itu ya Mas Freddy ya. Ya siap Pak. Boleh satu lagi nggak nih terkait UMPTKIN Pak? Ya. Ini kan UMPTKIN kan bentar lagi nih Pak, karena senam PTKIN kan sudah clear nih, sudah banyak yang diterima. Nah, UMPTKIN ini sistemnya bagaimana Pak prosedurnya? Kan kalau biasanya memang langsung tes, langsung datang ke kampus. Nah, kalau sekarang terkait COVID-19 ini bagaimana Pak sistem UMPTKIN ini? Oh ya, nah kita ini kan UMPTKIN kan terseleksi tersistem secara nasional ya. Itu lagi dirumuskan, termasuk saya timnya juga, kita semua ini tim. Bagaimana nanti model? Kalau pendaftaran kan nanti segera dibuka itu pendaftaran. Online ya? Iya online semua. Nah, apakah modelnya tesnya online juga dari tempat masing-masing, atau bagaimana itu akan segera kita putuskan lah ya. Kalau biasanya memang kita menyiapkan segala macam fasilitas komputer, sudah disiapkan ada 400 komputer ya di UIN itu peserta tes. Tapi kondisi seperti ini itu kan nanti bulan Juni ya, bulan Juni. Kecuali nanti ada perubahan lagi karena ini ada dinamis terus seperti ini, karena sifatnya nasional ini ya. Kita tidak daerah. Kita integrasi begitu. Kan nanti akan segera disampaikan, akan diberitahukan apakah nanti tes secara online atau tes perorangan datang ke kampus ya, itu kalau memang sudah memungkinkan nanti, tapi dibatasi dengan jarak segala macam, nanti itu ya mestinya akan umumkan. Nah, bisa mungkin bulan ini belum, Mei nanti atau awal-awal Juni seperti itu. Ya, tapi akan tetap berjalan seleksi UMPTKIN ini adalah ujian nasionalnya juga, tes nasional dia akan tetap dilaksanakan. Dan ini tidak salahnya hasil dari setaan itu segera akan dikeluarkan. Kemarin sudah dirapatkan secara nasional kelulusan. Ya. Berarti kalau saya garis bawahi, ke depan kita akan ada inovasi atau formula yang tepat untuk untuk mahasiswa lah ibaratnya, untuk mahasiswa baik itu berupa pengurangan UKT atau dia
berupa subsidi kuota gitu. Konsep atau konsep lain yang lebih untuk detailnya nanti. Mungkin nanti akan digodok lebih detail di kampus atau di tingkat nasional, Pak ya. Ya, karena kita sama adalah satu kementerian gitu. Ya. Jadi silakan, gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak, cukup Bang. Oke. Saya buat surat edaran. Saya paling tidak sudah kita di bidang akademik sudah membuat satu pengumuman surat edaran rektor, 3 di bidang kelanjutan tindak lanjutnya, dan akan lagi pengeluaran yang intinya bahwa komunikasi dengan mahasiswa, perkuliahan dengan bimbingan dengan mahasiswa itu harus berjalan terus, tidak boleh terputus, dan harus bisa memberikan pelayanan walaupun dalam bentuk yang sederhana mungkin tetap berjalan seperti itu. Dan itu tidak boleh memberatkan kepada mahasiswa. Oleh karena itu saya sudah ingatkan juga bahwa kuliah online atau daring seperti ini bukan kuliah pemberian tugas, tapi kuliah pemberian materi perkuliahan dan ditambah dengan penugasan. Jangan sampai ada nanti isinya tugas, nanti lalu mahasiswa bekerja begitu saja, lalu mencari data begitu saja, ujung-ujungnya setor keluar nilai. Tidak seperti tugasnya bertumpuk. Saya sudah kami itu kan, karena dosen itu mungkin banyak memberikan sekian tugas, dikalikan saja berapa mata kuliah. Dan waktu perkuliahannya itu disesuaikan nanti dengan mahasiswanya atau dengan jam kuliah supaya tidak terjadi tabrakan, tidak sampai misalnya pada jam-jam larut malam dan segala macam, tidak seperti itu ya. Dan saya juga buat grup-grup seperti saudara kita maka silakan menggunakan e-learning, ada Zoom, ada Telegram, ada Instagram, WA WhatsApp dan segala macam seperti itu. Supaya ini mahasiswa kalau bisa selesai kuliahnya 8 semester 8 ini selesai, ya kita walaupun bagi kondisi seperti ini diusahakan tetap selesai semester 8. Pak, ini satu lagi Pak, mungkin himbauan Pak untuk mahasiswa, baik khususnya mahasiswa UIN. Apa sih Pak himbauan Bapak untuk mencegah COVID-19 nih Pak? Nah iya, satu, kita pertama mahasiswa sendiri harus dijaga. Lakukanlah, taatlah pada aturan-aturan atau pengumuman yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, kerumunan, atau ikut-ikut kegiatan yang tidak ada. Yang sebenarnya mungkin biasa saja biasanya. Ngobrol di warung kopi, ngobrol di kos-kosan rame-rame itu dihindari saja. Jangankan di kampus, kan di tempat ibadah saja kita dibatasi. Nah, sebagai mahasiswa sama UIN yang kajiannya adalah juga kajian keagamaan, diharapkan menjadi contoh untuk dirinya sendiri dan untuk menjadi contoh bagi masyarakat. Karena itu diharapkan untuk memberikan contoh. Yang kedua, ikut melakukan sosialisasi, terutama hal-hal berita-berita atau informasi yang tidak benar segala macam, atau yang menimbulkan gesekan, cian dan atau informasi bohong yang ini justru tidak menciptakan atau membawa pada suasana yang baik. Kemudian kalau kita berkomunikasi dengan orang, misalnya kita memang masker. Saya ini kan tidak ada orang, makanya saya di sini sepi sekali. Ini kebetulan ini ada direct segala macam ramai Pak, makanya jadi pakai masker. Saya keluar pagar saya pakai masker. Ya seperti itu. Dan oleh karena itu kita sama-sama jaga-jaga. Kita mudah-mudahan mahasiswa, walaupun anak muda ini potensinya itu untuk sampai kepada titik yang paling buruk dari akibat ini kan jarang terjadi mahasiswa ya. Nah, ada kelompok tertentu yang banyak yang meninggal dan segala macam, tapi kita sama-sama jaga, dan kita harap baik rumah, di kampusnya, kalau tidak bisa pun tidak bisa pulang, kos-kosan dijaga. Anak saya juga jangan keluar rumah kecuali terpaksa. Hashtagnya di rumah saja, ya enggak? Ya, di rumah saja. Seperti itu. Insya Allah kami di bidang satu sekarang ini terus berinovasi ya, berkreasi, mencarikan jalan
ya, terobosan-terobosan yang kadang-kadang ini tidak normal lagi, memang sudah tidak normal karena artinya seperti perkuliahan, bimbingan, ujian, KKN dan segala macam, masa studi, masa perpanjangan studi itu kita lakukan dalam ini terobosan yang bisa menolong ya, memudahkan mahasiswa bisa selesai kuliah seperti yang diharapkan tepat waktu, jadi tidak terhalang, tidak terganggu oleh kondisi. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya Pak Alamsyah. Ya, semoga keluarga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sama juga waktunya. Ya, pasti ini juga ya teman-temannya. Ya, siap Pak. Ya. Salam buat semuanya. Optimis selalu ya. Jangan iya. Jangan pesimis apapun juga. Seperti itu. Optimis. Kami ya optimis. Oke. Harus selalu dinamis bergerak. Tidak optimis, maka daya imun kita menurun, daya imun fisik dan daya imun kita. Tetap semangat yang pastinya ya enggak. Oke. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih, Pak. Oke, tadi kita sudah menyaksikan langsung wawancara streaming bersama Dr. Alamsyah, Wakil Rektor 1 dan Muhammad Teddy di Fakultas Dakwah. Terima kasih telah menyaksikan lampungstreaming.tv.